Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu bertobat lebih berharga dari perayaan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ezra 9, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan, Allahku, dan kataku, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan, dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Ketika keadaan manusia menjadi lebih baik, ketika kelegaan dan berkat-Nya Tuhan diberikan kepada kita, pada saat-saat seperti itu, respon dan suara hati kita itu penting untuk diawasi dan dijaga sungguh-sungguh. Banyak orang justru terbuai dan tenggelam di dalam kelegaan dan berkat yang Tuhan berikan. Mengingat-ingat kekudusan Tuhan saja menjadi beban yang sangat berat untuk dilakukan. Mereka menjadi seperti keledai yang liar lakunya, begitu dilepas dari kandang dan melihat padang rumput yang hijau dan luas. Mereka lupa akan kebenaran bahwa semua itu ada hanya karena kebaikan Tuhan pemiliknya dan untuk tujuan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat Ezra menikmati semua kelegaan itu, dia mendengar kabar tentang dosa dan kesalahan bangsanya, para imam, para Lewi, dan bahkan orang awam Israel yang kawin campur. Dan hal itu membuat Ezra terduduk dan meratapi dosa-dosa bangsanya di hadapan Tuhan.
dalam keadaan sukacita karena kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada umatnya. Ketika Ezra dibuat sadar akan dosa dan kesalahan bangsanya, dia justru bertobat dan merendahkan diri. Hingga Ezra bisa melihat rahasia keilahian Tuhan dan berkata, Ezra 9 ayat 9, "Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem." Ezra bahkan bisa melihat kebaikan dan sidik jari Allah di tengah-tengah penderitaan bangsanya, hingga genap waktunya Tuhan untuk memulihkan mereka. Pertobatan lebih mulia dari sekedar menikmati kelegaan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur pagi ini untuk semua kelegaan yang Engkau berikan. Namun aku mau bertobat dari semua dosa dan pelanggaranku yang telah Engkau singkapkan kepadaku, supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.